Hai K-drama lovers, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana, sudahkah nonton drama Island? Karena di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama Korea Island yang diperankan oleh Kim Nam Gil, Lee Dae Hee, dan Cha Eun Woo. Selamat menyaksikan. Konon sempat pada suatu ketika seluruh makhluk hidup rukun di sebuah pulau, Tamra. Namun kerukunan itu tidak berlangsung lama. Kekacauan timbul ketika para dewa dan makhluk hidup bertikai. Seorang pendatang baru mengawasi sejak awal. Darah 46 anak dewa disegel. Sebagai hasilnya kekacauan pun mereda. Untuk dan menutup gerbang. Begitulah kisah bagaimana Doll Herubang muncul di Pulau Jeju. Suatu hari tampak pasangan pengantin tengah melakukan pemotretan di pulau tersebut. Tetapi tiba-tiba saat pasangan tersebut melihat ke sebuah lubang aneh, mereka terkena kabut hitam dan berubah menjadi monster. Kemudian seseorang yang mengenakan jas hitam muncul dan melawan monster tersebut. Dia adalah Van, si pemburu monster yang melindungi dunia dari kejahatan. Di tempat lain, seorang pendeta melihat ke sebuah lukisan. Ia melihat darah di lukisan tersebut. Ia kemudian menyuruh seseorang untuk memanggil Peter Giovanni. Di sana, Giovanni sedang menangani satu monster yang telah ia ikat di ranjang. Monster tersebut terus saja berusaha meloloskan diri. Giovanni kemudian mendatangi pendeta yang memanggilnya. Ia menanyakan siapa wanita yang mengenakan jubah putih di lukisan tersebut. Wanita tersebut harapan dan penyelamat dunia ini. Sayangnya, ia tidak bisa menyelesaikan misinya dan gugur. Pria berjubah hitam itu membunuhnya. Pendeta menyuruh Giovanni untuk pergi dan membantunya menyelamatkan dunia ini. Di tempat lain, Woo Min Ho sedang memperlihatkan lukisan yang baru saja dibeli oleh Daehan Group. Ia berencana akan memasangnya di kamar-kamar hotel sebagai bentuk servis terbaik untuk pelanggan hotel Daehan. Malam harinya, ia makan malam dengan paman yang telah merawatnya selama ini. Ia juga bekerja di Daehan, tetapi ia mengatakan ingin pensiun karena mempunyai rencana pergi ke Jeju. Kemudian, Woo Min Ho didatangi bibinya. Bibinya meributkan berita tentang hotel yang tidak ia ketahui. Ia mengatakan bahwa ia adalah pemilik hotel tersebut. Tetapi Woo Min Ho tidak terima. Ia menyebutkan saham 40% Daehan adalah milik Daehan Group, 25% milik ayahnya, dan saham bibi hanyalah 17%, serta milik Woo Min Ho 18%. Bibinya sangat marah. Ia mengatakan akan menantikan satu kesalahan dari Woo Min Ho. Kemudian, ia pergi. Saat di perjalanan akan ke museum seni, Min Ho diberhentikan oleh para preman. Mereka sengaja membuat keributan untuk memancing Min Ho berbuat kesalahan. Karena sangat marah, akhirnya Min Ho membanting preman tersebut. Tetapi siapa sangka mereka justru merekam kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Woo Min Ho mendapat masalah besar. Ia muncul di berbagai media dan publik mengkritiknya. Ayahnya juga sangat marah. Dampak dari kejadian tersebut sangat besar. Saham perusahaan juga anjlok. Min Ho berusaha menjelaskan kejadiannya, tetapi ayahnya tidak mendengarkan. Kemudian, Paman Chang mengatakan bahwa ia telah memasukkan permintaan maaf tertulis ke surat kabar. Dan ia juga menyuruh Min Ho untuk mundur dari jabatannya dan menenangkan diri di suatu tempat. Min Ho yang terlihat kesal kemudian meninggalkan ayahnya. Kemudian Paman Chang mendatangi Min Ho dan ia berusaha untuk menghiburnya. Karena Min Ho saat kuliah pernah mengajar juga, Paman Chang meminta Min Ho untuk menjadi relawan di sekolah. Kemudian Woo Min Ho mengatakan kepada pamannya, ia akan pergi ke SMA Tamra. Saat Woo Min Ho sampai di bandara, ia telah dihadang oleh para wartawan. Sekretaris Kang berusaha menghentikan mereka. Sementara itu, Min Ho melarikan diri. Saat Min Ho menghubungi sekretarisnya, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh. Kemudian ia berusaha mendekatinya. Tetapi saat ia menoleh, itu adalah monster pengantin.
Monster tersebut kemudian mengejar Minho. Minho bersembunyi di tempat parkir. Sang monster masih mencarinya. Kemudian Minho berusaha mengalihkan perhatian monster dan melarikan diri. Minho bersembunyi di dalam sebuah mobil box. Ia merasa sangat ketakutan, tetapi monster bisa menghancurkan mobil tersebut. Saat monster hampir menjangkau Minho, ia berteriak dan Van dengan cepat menuju Minho dan melawan monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan monster, Van mendekati Minho, tetapi tiba-tiba Minho tidak sadarkan diri. Saat terbangun, ia terkejut dengan sekretaris Kang. Ia menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada sekretaris dan pamannya. Ia juga menanyakan pria berjas hitam yang menyelamatkannya, tetapi sekretaris Kang tidak mengetahuinya. Sekarang Woo Minho berada di rumah baru yang akan ia tempati mulai sekarang. Di tempat lain, Van menemui seorang nenek yang dahulu telah merawat Wonjung sejak kecil. Nenek itu menanyakan apakah dia terlihat persis seperti dahulu. Karena itulah Van mengenalinya. Tetapi gadis itu tidak bisa mengenali Van. Nenek berkata mungkin ia belum sepenuhnya bangkit. Tetapi apa yang ia lakukan di Tamra? Manusia punya hukum sebab akibat dan dipertemukan oleh takdir. Van mengatakan bahwa ia diincar oleh iblis nafsu. Nenek kemudian berkata sepertinya dia bukan sekedar cangkang kosong. Adegan kembali ke masa lalu saat Van masih kecil. Saat itu semua orang dibantai iblis, hanya Van yang selamat. Kemudian dia dibawa oleh anak buah Jong Ryong. Nenek Baekju mendatangi Jong Ryong. Dia tidak setuju jika Jong Ryong membesarkan anak-anak untuk menjadi pembantai iblis lagi, karena ia sudah berkali-kali gagal. Jong Ryong berdalih ia tidak ada cara lain. Perisai pelindung tak akan bertahan lebih lama lagi. Ini adalah titah darinya. Mereka kemudian membawa anak-anak ke tempat monster disegel. Jong Ryong menceritakan iblis nafsu mengambil pikiran jahat sebagai makanan mereka. Para monster membantai semua makhluk hidup tanpa ampun. Tamra adalah tempat suci untuk menyegel makhluk tersebut. Namun mustahil melawan mereka dengan kekuatan manusia. Berapa banyak korban hanya untuk menangkap iblis tersebut. Keadaan berubah jika kalian semua bisa tabah. Mereka akan menjadikan Van dan temannya setengah iblis agar bisa melawan para monster. Mereka memaksa anak-anak untuk melakukannya. Anak-anak terus berontak tetapi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah. Mereka menusukkan punggung Vance dengan pedang panas lalu memasukkan darah monster ke tubuhnya. Vance berteriak keras, matanya memerah. Sekarang ia telah menjadi manusia setengah iblis. Mereka akan terlahir kembali sebagai pembantai iblis dari kuil Taejangsa. Mulai sekarang namanya adalah Van, artinya memiliki daging batu. Dan anak yang satu lagi bernama Gungtan, artinya dia yang telah menelan anak panah. Mereka berdua tidak diperlakukan lagi sebagai manusia. Dari kejauhan Wonjung melihat Vance, ia merasa iba padanya. Kembali ke adegan era modern, Woo Minho mendatangi sekolah tempat ia mengajar. Ia bertemu kepala sekolah. Minho menjelaskan akan bekerja keras sebisanya. Kemudian ia menemui para guru. Ada satu guru wanita yang memintanya menjadi guru pembimbing. Kemudian Minho menerimanya. Guru wanita tersebut seperti tidak menyukai Woo Minho, tetapi siapa sangka ternyata mereka adalah sahabat. Namanya Sujin. Di perjalanan ia menelpon ayahnya, menanyakan apa yang terjadi di perusahaan. Ayahnya menjawab rencana Minho untuk menggabungkan kebudayaan dengan hotel, bibinya yang akan menanganinya. Setelah itu ia menerima pesan bahwa asisten Kang ternyata dalang dari insiden tempo hari. Woo Minho menanyakan kenapa asisten Kang mengkhianatinya. Paman saja tidak mengetahui Minho menuju ke museum seni, hanya asisten Kang yang tahu. Sejak dulu Minho membenci keluarganya, tetapi ia menganggap Paman Chang dan asisten Kang sebagai keluarga. Jawaban asisten Kang adalah,
Sejak dulu ia berada di pihak lawan Wo Minho, jadi dia tidak mengkhianatinya. Sekarang Minho sedang hidup di dalam sumur. Dunia kecil yang Minho lihat dari dalam sumur, itu dunia yang seukuran telapak tangannya. Dunia di luar sana jauh lebih kejam dari yang ia kira. Kemudian Wo Minho pergi meninggalkan asisten Kang dan memberikan mobil itu padanya. Saat Wo Minho meninggalkan asistennya, tiba-tiba asisten Kang dihampiri kabut hitam, lalu ia pun berubah menjadi monster. Minho kemudian menelpon pamannya, menyuruh untuk menjemputnya. Tetapi ia dikagetkan dengan seseorang di hadapan. Saat Minho telah tertangkap monster tersebut, Fan kemudian datang.